Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Lukman Hakim dari media wartarepublik.id. Hari ini Lukman Republik hadir di TPA Pakusari, tepatnya di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Nah, kali ini Lukman Republik akan mewawancari dengan pengelola TPA Pakusari, yaitu Bapak RM Masbud, terkait dengan TPA Pakusari sebagai tempat wisata edukasi sampah. Nah, karena saya melihat tadi Pak, di depan ada tulisannya wisata edukasi sampah begitu ya. Dan saya melihat tadi Pak ya, banyaknya siswa pelajar baik dari SD, SMP, dan yang terakhir tadi yang waktu di Magot itu ada SMK analis kesehatan, dan barusan siswa-siswa SD juga ada mahasiswa UNED. Nah, dengan ramainya para pelajar kalangan terdidik datang ke TPA ini kan, saya menganggap TPA ini sudah berhasil untuk menciptakan TPA ini sebagai wisata edukasi sampah. Iya, memang. Bagaimana kesan-kesan Bapak ini dengan ramainya ini? Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, karena selama ini TPA dianggap tempat yang menjijikkan, karena seluruh sampah dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember itu buangnya di sini. Wah, 17 Pak ya? Iya, dan luasnya hanya 6,8, dan kebetulan TPA kita sudah overload. Namun tujuan kami sebenarnya agar masyarakat, terutama kalangan pendidik dan anak-anak pendidikan sejak dini itu sudah mengenal bahwasanya membuang sampah itu sama dengan memindah masalah. Kalau tidak dikelola dari hulu, sampah akan jadi bencana. Tinggal nunggu bencana akan muncul karena sampah nanti di Kabupaten Jember. Makanya kami branding sedemikian rupa TPA ini agar masyarakat itu mau belajar, mau berkarya, dan juga mau mengurangi membuang sampah. Sehingga monggo masyarakat untuk datang dan belajar bersama agar Jember tercipta menjadi Jember yang bersih. Karena KBG kami Jember bersih makin keren katanya. Dari hal menjijikkan, mudah-mudahan nanti setelah paham menjadi hal yang menjanjikan. Sehingga pengelolaan sampah ke depan itu bukan lagi berbasis menggantungkan diri kepada pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, bahwasannya itu sampah menjadi tanggung jawab bersama. Dan masalah edukasi di sini kami masih ciptakan sedemikian rupa, mulai dari organik, anorganik, bahkan ini kita bentuk recyclement. Tujuannya apa? Agar umur TPA makin panjang, karena seluas apapun lahan TPA tidak akan mampu menampung sampah kalau tidak ada perlakuan di hulu. TPA ini hanya perlakuan hilir, diproses sedemikian rupa. Yang organik kita jadikan magot, juga kompos. Yang anorganik kita kerjasama dengan BSI, Bank Sampah Induk, juga Bank Sampah serta para pengepul, agar jumlah timbunan sampah di TPA itu makin berkurang. Bagi masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, itu karena itu memang sasaran dari kami agar mereka mau mengenal sejak dini. Bahkan program-program yang kami usulkan kemarin itu agar ada seperti pesantren itu membuka sedekah sampah, dan nanti ada tim khusus yang kami bentuk untuk menyalurkan sedekah-sedekah sampah dari masyarakat, dari pesantren, dikembalikan lagi ke pesantrennya atau dikembalikan lagi ke yatim piatu. Sehingga tidak harus kaya kita bersedekah dengan sampah, juga bisa bersedekah, bisa memberi manfaat terhadap sesama, juga bisa memberi manfaat terhadap lingkungan. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat terhadap sesama. Nah, tadi ada kalimat pengelolaan sampah dari hulu. Nah, maksudnya pengelolaan sampah dari hulu itu apa? Macam apa Pak? Pengelolaan sampah dari hulu itulah proses dari sumber sampahnya. Jadi masyarakat harus mulai belajar memilih mana sampah yang bisa punya nilai, mana sampah yang tidak punya nilai. Jadi TPA ini diperuntukkan untuk sampah residu aja sebenarnya. Jadi sampah-sampah yang masih punya nilai bisa mereka bekerja sama dengan ikut anggota Bank Sampah Induk atau Bank Sampah Unit, juga bisa disedekahkan
Untuk organiknya bisa beternak maggot secara mandiri di rumahnya, karena maggot itu selain mengurangi sampah organik juga bisa seluruh hasil dari kegiatan maggot itu bisa jadi rupiah, sehingga perekonomian berjalan dengan hanya mengelola sampahnya. Tapi kalau membuang sampah tetap akan jadi masalah, sama dengan memindah masalah. Tapi kalau dikelola di hulu, maksudnya itu dikelola langsung di hulu, dipilah, diolah, dan dijadikan duit, sehingga sampah yang dibuang makin sedikit. Sekarang kan masih di Jember ini masih menggunakan paradigma lama, kumpul, angkut, buang, yang membuat volume sampah di TPA bukan makin berkurang, tapi makin hari makin bertambah. Semoga segera pemerintah Kabupaten Jember bersama anggota Dewan itu agar perda tentang pengelolaan sampah di Jember tadi dengan Perbup itu bisa sudah diterbitkan. Itu harapan kami. Karena apa? Selama itu belum ada, masyarakat mau buang sampah dimanapun juga boleh. Sehingga sungai dan lain sebagainya tinggal nunggu pendangkalannya, tercemarnya. Bukan begitu Pak Lukman ya? Betul. Selama ini mungkin kampanye tentang kepedulian sampah yang dilakukan oleh para aktivis peduli sampah itu sudah sangat masif sebenarnya. Namun dalam hal punishment, ya ini sementara ini kan tidak ada, karena tidak ada payung hukum, ya, semacam perda sampah ini kan. Nah, menurut Bapak sangat perlukah punishment diberlakukan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan? Ya, secara otomatis, karena di Perda atau di Undang-Undang Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah dan nomor 8 tahun 2008 itu jelas bahwasanya orang yang membuang sampah itu harus dapat punishment, dapat sanksi, sehingga apa namanya, tidak sembarangan membuang sampah. Begitu juga di peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Sistem yang dikelola oleh pemerintah, sejak dari pemerintah pusat sampai pemerintah provinsi di tingkat 1, itu sudah jelas bahwasanya pengelola sampah dengan sistem 3R kan, reuse, reuse, recycle. Tujuannya apa? Agar bumi kita itu tidak tercemar hanya dengan sampah. Dan lagi pula saat ini di Jember belum ada, mudah-mudahan secepat para pengambil kebijakan bersama para penggiat lingkungan bisa mendorong agar terciptanya perda sampah. Makin cepat makin baik, sehingga kita bekerja itu punya dasar hukum juga. Yang kedua, masyarakat juga bisa diberi pengertian bahwasanya membuang sampah itu sama dengan memindah masalah. Dengan adanya overload yang Bapak menyebutkan tadi bahwasanya TPA Pakusari ini sudah overload dengan luasan hanya 6,8 hektar. Nah, apakah ini perlu adanya perluasan areal atau perlu adanya campur tangan teknologi yang masuk untuk pengelolaan sampah ini? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Teknologinya juga perlu. Perluasan juga perlu, karena di peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2000 nomor 16 tahun 2005 jelas bahwasanya TPA harus mempunyai zona penyangga seluas 70% dari area yang dibuangi sampah. 70% dari area yang dibuangi sampah, sehingga sampah itu bukan hanya ditimbun, dibuang dan di lainnya. Itu butuhnya teknologi. Kita perlu memining sampah yang menggunung ketinggiannya mencapai 14 meter dan sudah mendekat dengan area persawahan serta hunian, itu agar sampah yang sudah menggunung itu dimining, ditambang kembali dan dijadikan RDF. Itu teknologi yang kami punya ide, sehingga selain menjadikan energi terbarukan, sampah yang menggunung juga akan habis, dan pemerintah kabupaten itu bisa mendapatkan reward dengan cara menjual RDF tersebut bekerja sama dengan pihak ketiga, sama seperti di Gresik, sama dengan yang di Cilacap. Dia itu memproduksi sampah yang di TPA menjadikan briket, dijual atau bekerja sama dengan pabrik semen. Di Cilacap dengan Holisin, kalau yang di Gresik dengan semen Gresik dan Tuban itu. Terus Jember kan sudah punya pabrik semen juga yang namanya
di Puger. Ya, Puger. Imasku. Kenapa tidak? Karena Imasku membutuhkan, tergantungan Imasku terhadap batu bara itu bisa mencapai 40 sampai 50 ton per hari. Kalau sampah kita mining, kita tambang kembali, kita jadikan RDF, itu akan memperpanjang umur TPA. Dan bisa mendapatkan hasil dari sampah yang menggunung itu. Itu mudah-mudahan program semacam ini terbaca oleh pengambil kebijakan di Jember, sehingga apa namanya, Jember bersih, hijau royo-royo, katanya Pak Bupati, Jember bersih makin keren kan gitu ya. Amin kan. Ya makluman gitu. Jadi antar teknologi dan perluasan memang butuh. Kalau kita menunggu teknologi kapan? Tinggal menunggu nanti TPA ini akan ditutup karena tidak muat lagi untuk membuang produksi sampah dari masyarakat sebanyak 190 ton per hari. Mungkin perluasan areal ini juga sangat dibutuhkan, Pak. Ya sangat-sangat. Karena kesadaran masyarakat itu sebelum teknologi masuk dan juga kesadaran masyarakat meningkat. Ya. Karena selama ini masyarakat buang sampah itu perbuatan paling ikhlas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Iya, karena tidak ingat sudah. Namanya sudah buang sampah, tidak eman. Coba sampai kehilangan duit, buang duit, eman, tidak ada ikhlasnya. Saya sedekah aja, cuman ikhlas saya memberi, tapi dia ikhlas itu sebenarnya. Ikhlas itu dari hati dan tidak dirasakan kembali. Menurut saya begitu, sehingga masyarakat itu sudah tidak lagi buang sampah sembarangan. Itu butuh waktu, butuh regulasi dan juga butuh punishment katanya sampean tadi. Nah, sementara untuk menuju ke sana kita tinggal menunggu TPA ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti overload, ketinggian sampah makin meningkat. Kalau tidak dikelola dengan baik, tidak proses dengan baik, tinggal menunggu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, Pak ya. Oke, terima kasih kesempatannya, Pak ya. Demikian wawancara wartarepublik.id bersama pengelola sampah TPA Pakusari Bapak RM Masbud, yang mana pada intinya TPA Pakusari sebagai tempat wisata edukasi sampah ini adalah tujuannya untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat untuk peduli terhadap sampah, untuk mengelola sampah dari hulu. Jadi nantinya sebisanya TPA ini hanya tempat pembuangan sampah yang tidak bisa residu saja, residu ya. Yang kedua, harapannya kepada pemangku kepentingan yaitu eksekutif, Bapak Bupati dan Parlemen yaitu DPRD untuk segera menerbitkan perda sampah, karena ini sangat dibutuhkan sekali sebagai payung hukum dalam mengelola tata kelola sampah. Terima kasih kesempatannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya dengan Ibu Wiwi, Bapak. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMK Analis Kesehatan Jember. Ya, Bapak. Tujuannya untuk apa nih, Bu? Oke. Siswa-siswi SMK Analis Kesehatan datang ke TPA ini tujuan. Alhamdulillah Bapak, kami di SMK Analis dengan kurikulum baru Merdeka Belajar, yang mana di salah satu komposisinya ada pendidikan P5, Pak, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana ini kita awali dulu karena kenapa? Karena permasalahan siswa kami adalah permasalahan pembuangan sampah, Pak. Jadi kami ambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengelolaan sampah, sehingga harapan kami dengan membawa anak-anak ke sini, anak-anak punya gambaran. Oh, ternyata sampah ini sudah masalahnya sangat rumit ya, Pak, sulit untuk diatasi gitu ya. Kemudian juga kami juga ingin anak-anak melihat pengelolaan, baik itu sampah anorganik maupun organik. Ternyata tadi di sini organik ada pembiakan margot, Pak, jika anak-anak tertarik. Jadi nanti sepulang dari sini anak-anak akan kami berikan untuk mereka tindak lanjut, ya Pak, tindak lanjut untuk memilah dulu sampah baik itu anorganik dan organik. Kemudian besok kita mengelola sampah yang anorganik dulu, Pak, gitu, untuk menghasilkan suatu karya. Siap. Saya juga mantan ketua Bank Sampah Induk. Oh, siap. Jember. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sedikit banyak tahu permasalahan sampah. Barangkali siap. Nantinya setelah pulang dari studi sampah ini, ya, siap. Edukasi sampah yang ada di TPA ini, mungkin SMK Analis akan mendirikan semacam bank sampah untuk pengelolaan sampah anorganik.
Siap, insya Allah. Ada angan-angan. Itu ada angan-angan Pak, cuman kami di sini hanya sebentar untuk memberikan karakter, merubah karakter kesadaran anak-anak tentang sampah dulu. Jadi nanti sampah kita di sekolah kita bedakan sampah anorganik dan organik, di mana sampah anorganik ini kita menghasilkan suatu karya. Karya itu kita nanti gunakan dulu di kelas mereka, sampai nanti anak-anak kita ajarkan di teknologi dan rekayasanya Pak, memang kedepannya. Kalau untuk di bank sampah insya Allah ada cita-cita Pak, mohon bantuan dan dukungannya. Siap, Karena sebenarnya sampah itu adalah karya kita. Setiap betul. Menghasilkan sampah. Betul. Karya kita. Nah, kalau dikelola dengan benar, maka sebenarnya ada harta yang terpendam yang betul. ada di sampah itu. Bagus sekali, benar sekali, betul sekali Pak. Setuju saya. Terima kasih. Siap. Bu. Sama-sama dengan Bu Wiwi saya Bapak. Terima sama-sama. Media wartarepublik.id. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Republik.id. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Matur nuwun.